Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam acara dialog di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein Alatas. Di sini juga ada Ondi Saputra. Kita akan menanggapi adanya pemahaman bahwa katanya di dalam Kristen ada Trinitas. Di dalam Islam pun ada seperti itu, yaitu Asmaul Husna yang terdiri dari 99 nama. Berarti tidak ada perbedaan dalam ini. Kami punya 3, Islam punya 9. Nah, bagaimana mengenai pemahaman ini nanti akan dibahas oleh Ustadz Hussein Alatas. Baik, sebelumnya kita membaca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang jernih. Baik, kita dengar jawabannya. Apakah Trinitas sama dengan apa yang disebut Asmaul Husna, yaitu 99 nama? Apakah ini sebanding? Nanti akan dijawab oleh Ustadz Hussein. Kepada Ustadz Hussein kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula kepada seluruh keluarga besar umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Kita semua sama-sama menempati muka bumi ini sebagai khalifah-khalifah yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berjalan dalam keridhaannya, mengabdi kepadanya dengan penuh ketulusan dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua dalam cobaan-cobaan hidup yang berat ini, dengan selalu mengikuti kitabnya dan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersihkan jiwa kita dari keangkuhan, kesombongan, kebanggaan diri, yang semuanya merupakan faktor-faktor yang akan menjadi hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Muhammad Krisna yang menemani kita pagi hari ini, Ondi,
Itu pula seluruh para pekerja di studio. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Seorang Romo dari pemeluk agama Nasrani mengatakan bahwa kita umat ini meyakini Trinitas, sedangkan umat Islam meyakini 99 nama yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa kita harus menuduh pihak lain sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah? Padahal umat Islam justru meyakini lebih banyak dari apa yang diyakini oleh umat Nasrani. Apakah benar bahwasanya Trinitas dalam ajaran Kristen serupa dengan 99 nama atau Asmaul Husna dalam ajaran Islam? Di sini perlu betul-betul kita meluruskan pemahaman mengenai Asmaul Husna dengan benar. Apa yang saya sampaikan bukan hanya sekedar merupakan jawaban bagi saudara Romo kita, tapi juga tujuannya untuk menjelaskan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin agar mereka memahami betul-betul maksud dari Asmaul Husna. Kalau kita bersama-sama memperhatikan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, seluruhnya menunjukkan akan sifat-sifat keagungan, kebesaran, kemuliaan, keindahan yang tiada tara, yang menggambarkan kasih sayang Allah yang tak terhingga, kebijaksanaannya, juga ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Demikian pula keadilan yang tak mungkin sama sekali mengandung sedikit pun perbuatan aniaya atau kezaliman, dan memerintahkan hamba juga untuk melakukan hal yang sama. Nama-nama ini dalam Al-Quran, bila kita perhatikan, merupakan penjelasan dan keterangan dari apa? Dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, di saat kita akan memulai mengerjakan sesuatu, kita memulainya dengan Bismillah. Dengan Bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan siapa itu Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang merupakan keterangan tentang siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Karena sewaktu kita diajak untuk menyembah Allah, kembali kepada Allah, orang akan bertanya siapa itu Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita dalam keadaan bingung, dalam keadaan meraba-raba, yang melahirkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan mengenai dirinya melalui asma al-husna. Nah, kita bisa melihat ya, pada akhir suratul Hasyr Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa Huwallah. Allah menunjuk kepadanya, dialah Allah. Siapa Allah? Alladzi la ilaha illahu, tiada ilah selain dari siapa? Daripadanya. Alimul ghaib, dialah yang maha mengetahui segala yang gaib. Alimul ghaib ini merupakan apa? Merupakan salah satu nama Allah kan? Menerangkan siapa itu Allah. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui segala yang gaib maupun yang nampak. Huwar Rahman Ar-Rahim. Dia kepada siapa? Menunjuk kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Huwallah, kembali Allah mengulangi, huwallah, dialah Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Kembali tegaskan, tiada ilah selain daripada Allah. Al-Malik, dialah satunya raja di raja. Al-Quddus, yang maha apa? Yang maha suci. Al-Malikul Quddus, Al-Aziz, Al-Jabbar. Dia yang maha perkasa. Al-Jabbar. Di mana apa? Keperkasaannya, kekuasaannya berada di atas segala sesuatu. Seluruhnya tunduk di bawah genggaman kekuasaan. Kehendaknya di atas seluruh kehendak. Bila dia menghendaki sesuatu, maka sebagaimana kehendak Allah akan terjadi. Dan tak ada seorang pun yang kuasa untuk meralat mengubah kehendak Allah atau membalikkan. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, sifat takabur pada manusia merupakan sifat yang berbahaya, merugikan dirinya, juga merugikan orang lain dan menimbulkan kerusakan. Tapi al-mutakabbir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sifat jamal, merupakan sifat yang menunjukkan keindahan. Karena memang dialah satu-satunya penguasa yang maha besar, tidak ada yang berada di atasnya, apalagi yang tidak ada setara dengan dirinya, apalagi yang berada di atasnya. Dan nama ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sifat keagungannya, bagi manusia merupakan sifat kurang. Maka mereka-mereka yang bertakabur di atas muka bumi, yang bersikap tiran, sombong, akan berhadapan dengan nama Allah Al-Mutakabbir. Yang pengasih penyayang akan dihadapi dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pemaaf akan menghadapi namanya Al-Afu Al-Ghafur. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapat segala kebaikan dari Allah, hendaklah dia menghias diri dengan sifat-sifat baik dan mulia. Jadi Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Jadi kita lihat, Mas Krisna, nama-nama Allah ini sebetulnya merupakan sifat-sifat kebesaran keagungan yang menerangkan siapa itu Allah. Bukan merupakan tandingan atau sekutu. Bukan merupakan tandingan atau sekutu. Kita lanjutkan. Huwallah. Sesungguhnya dialah Allah. Al-Khalid. Sang Maha Pencipta. Karena segala sesuatu semua adalah ciptaannya. Berawal daripadanya. Sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Al-Bari, yang mengawali segala sesuatu dari ketiadaan. Kalau kita membuat sesuatu dari bahan baku yang disediakan Allah. Kalau Allah Al-Bari, yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, kekosongan. Al-Musawwir, dia pula yang memberikan bentuk rupa bagi makhluk-makhluknya. Satu-satunya yang memberikan bentuk rupa bagi setiap makhluknya. Tidak ada yang terlibat bersama Allah dalam hal ini. Apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun warna kulit kita, semua merupakan ciptaan Allah yang berasal dari kehendaknya untuk menguji kita semua. Apa kita termasuk orang yang bersyukur dengan kelebihan yang Allah berikan, bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Yang bersyukur akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat, yang bersabar akan menerima balasan tanpa hisab dan batas. Jadi huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Kepunyaannya seluruh nama-nama yang menunjukkan keindahan, keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan. Wa huwal azizul hakim. Kembali Allah menerangkan dirinya dengan dua namanya, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Jadi huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddus. Ada yang tertinggal tadi, as-salamul mu'min. Jadi huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tiada Tuhan selain daripadanya, as-salam, yang memelihara kedamaian di seluruh alam raya. Dan dia juga yang menganugerahkan keselamatan bagi kita hamba-hamba. Al-Mu'min, yang melimpahkan, yang menjaga keamanan di seluruh alam raya. Dan dia pula yang melimpahkan rasa aman, kedamaian dalam sanubari kita. Demikian pula di tengah-tengah umat manusia. Dengan mengikuti bimbingan petunjuk Allah, kita mendapatkan janji keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salam al-mu'min. Maka siapa yang mendambakan keselamatan, mendambakan keamanan, satu-satunya tempat dan sumber bagi keduanya ada pada Allah. Jadi as-salam al-mu'min, al-muhaimin. Muhaimin dalam bahasa Arab diambil dari kata haimanah. Haimanah itu hegemoni. Al-muhaimin, satu-satunya penguasa yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Semua di bawah haimanatillah, artinya di bawah hegemoni Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kita lihat di sini Mas Krisna, semua nama-nama ini yang Allah terangkan berkedudukan sebagai sifat keterangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan setiap nama ini berdiri sendiri seolah-olah merupakan dewa-dewa kecil, bukan. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, penjelasan siapa itu Allah. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Begitu juga firman Allah dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Siapa itu? Allah yang ahad. Allahus samad. Keterangan dari apa? Lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini menerangkan siapa itu Allah agar jelas bagi kita, agar kita tidak meraba-raba ya, dengan imajinasi kita, akhirnya terjerumus dalam Tuhan-Tuhan palsu yang kita ciptakan dengan khayalan dan imajinasi. Ini bukan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan yang berasal dari apa? Produk imajinasi dan khayalan kita. Nah, ini yang tidak diinginkan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepunyaan Allah seluruh nama-nama yang penuh keindahan. Di saat kita ingin berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara langsung, ya Allah, ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Malik, ya Quddusu, ya Salam, ya Mu'minu, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, Antal Khaliq. Begitu indah. Allah berikan kesempatan bagi setiap anak manusia. Apapun latar belakangnya, warna kulitnya, status sosialnya, dia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Mengetuk pintu Allah, memanggil namanya, memohon kepadanya apa-apa yang diinginkan. Ini betul-betul menggambarkan Tuhan yang maha pemurah, yang maha pengasih terhadap hambanya. Sedangkan orang baru sedikit diberikan kekuasaan di muka bumi, kita ingin berjumpa, berhadapan dengan dia, ternyata berbagai macam kesulitan, rintangan dibuat. Tapi Allah, pencipta alam semesta, yang maha dikjaya, yang maha kuasa, yang maha sempurna, ternyata tidak menutup pintu dari hambanya. Bahkan bukan hanya di siang hari, di malam hari. Kalau kita mengetuk pintunya, memanggil namanya, dia akan menyambut kita. Ini merupakan prinsip-prinsip dalam Islam yang jelas dan gamblang. Jadi nama-nama Allah yang bermacam-macam, yang berisikan sifat-sifat keindahan, sebetulnya
merupakan keterangan penjelasan siapa itu Allah. Jadi kita di saat memanggil ya Rahman, ya Rahim, maksudnya ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu juga memanggil namanya ya Alim, ya Hakim, maksudnya ya Allah Al-Alim Al-Hakim. Jadi semua nama-nama ini merupakan keterangan, penjelasan yang menjelaskan siapa itu Allah. Jadi Allah menerangkan dirinya untuk kita semua dengan penjelasan-penjelasan yang tidak sama sekali membingungkan bagi kita semua. Nah, pertanyaannya Mas Krisna, kenapa Allah tidak menggunakan kata sifat tapi menggunakan nama? Betul tidak? Ya. Allah menggunakan dan menisbatkan nama kepada dirinya, bukan sifat, untuk menghindari pemahaman yang salah. Kita semua tahu bahwasannya sifat itu merupakan sesuatu yang arid. Yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Sebagai contoh Mas Krisna, fulan seorang ustadz atau seorang katakan dokter yang berilmu. Apakah ilmu menyertai dirinya dari mulai awal? Tidak. Apakah di belakang hari? Tidak, di belakang hari. Kemudian ilmu juga ada batasannya. Betul enggak? Ilmu manusia ada batasannya. Dia menguasai ini, tapi tidak menguasai yang lain. Kemudian ilmu juga ada saat berakhirnya. Bahkan kita jumpai orang yang tadinya berilmu pada masa-masa penuaan banyak yang dilupakan dari ilmunya. Karena ilmu bagi manusia sifat, tidak menyatu dengan zat dan dirinya. Tadinya tidak tahu, tidak berilmu, kemudian dia berilmu dengan pengajaran pendidikan dari Allah. Tapi kalau ilmu bagi Allah bukan sifat, artinya tidak mirip dengan sifat yang tidak ada kemudian ada, dari tidak sempurna menuju kesempurnaan, tapi kalau ilmu Allah menyatu dengan zatnya. Oleh karena itu Allah pergunakan kata nama yang tidak menunjukkan batasan, tidak mempergunakan kata sifat, walaupun sebetulnya nama-nama tersebut merupakan merupakan kata sifat. Tapi sifat-sifat yang merupakan nama Allah ini bukan sifat-sifat seperti sifat yang ada pada manusia, yang sebelumnya tidak ada kemudian ada, sebelumnya kurang kemudian sempurna, tapi ilmu-ilmu ini atau nama-nama Allah ini merupakan sifat yang menyatu dengan zatnya. Dia maha tahu dan tidak didahulukan oleh kebodohan. Maha kuasa, maha kuat, tidak didahului dengan kelemahan. Beda dengan kita manusia, lahir dalam keadaan lemah, penuh ketergantungan. Bahkan pada saat kuat pun, kata kuat contohnya, Muhammad Ali atau seorang petinju seperti George Foreman, seorang petinju yang kuat, kata kuat juga ada batasannya. Berapa kira-kira kekuatan pukulannya? Betul tidak? Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha kuat, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, semuanya berada pada puncak kesempurnaan dan menyatu dengan zat. Jadi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang penuh keindahan ini sebetulnya merupakan sifat-sifat kamal, sifat-sifat kemuliaan yang menjelaskan siapa itu Allah, bukan merupakan dewa-dewa atau sekutu-sekutu bagi Allah. Berbeda dengan Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Anak, kemudian ada Roh Kudus. Ini bukan menerangkan sifat, tapi menerangkan zat. Betul enggak? Ya. Ada Bapa di surga, ada Anak, ada juga Roh Kudus. Oleh karena itu kita mengajak seluruh umat Islam, begitu pula umat Kristen, yang sebetulnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Nabi yang diutus kepada mereka. Yang wajib mereka imani juga wajib kita imani, bukan sebagai anak Tuhan. Dengan kelebihan keutamaan yang Allah terangkan dalam Al-Quran mengenai dirinya menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sopak. Ini merupakan kelebihan yang Allah berikan buat dirinya. Dan mukjizat. Tapi beliau bukan anak Tuhan, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Oleh karena itu mari bersama-sama kita bersatu dalam prinsip dan kalimat yang sama demi keselamatan kita. Sebagaimana seruan Allah kepada umat Nasrani, umat Yahudi melalui Rasulnya Muhammad SAW. Sebagaimana seruan Allah
untuk umat Yahudi, umat Nasrani yang merupakan para ahli kitab untuk bersatu di jalan Allah, berpegang kepada kalimat Allah. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai para ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita bersatu. Kembali berpegang kepada kalimat dan prinsip yang sama di antara kita dan kalian. Alla na'budu illallah. Yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan jangan sebagian kita mengangkat sebagian yang lain sebagai rob-rob yang mengatur, yang memimpin, yang memerintah selain dari Allah. Kalau kita mengikuti syariat Allah yang disampaikan para nabi, para rasul, mengikuti petunjuk Allah, berarti kita telah dengan tulus, murni mengangkat Allah sebagai Rabb kita. Tapi kalau kita meninggalkan bimbingan Allah, syariat Allah dengan mengikuti selainnya, berarti kita mengangkat selain Allah Rabb sebagai Rabb yang kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, wahai Rasulullah, kamu tidak memiliki hak untuk memaksa mereka. Faqulu syhadu bi anna muslimun, tapi katakanlah di depan mereka semua, kepada semua orang yang bertanya, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad hamba yang berserah diri pada Allah. Begitu pula sahabat-sahabat dan orang yang mengikutinya. Nabi Isa orang yang berserah diri kepada Allah. Begitu pula para pengikut yang setia. Begitu pula nabi-nabi sebelumnya. Semuanya adalah hamba-hamba yang tidak menyombongkan diri. Semuanya tunduk kepada Allah. Nah, kalau Isa, Nabiullah dan Rasulnya putra Maryam, tunduk kepada Allah, berserah diri kepadanya, apa alasan orang yang mengaku sebagai pengikutnya? Begitu juga, apabila Nabi Muhammadnya sebagai hamba yang berserah diri kepada Allah, apa alasan orang-orang Islam yang mengaku beriman padanya untuk menolak ajaran yang disampaikan daripadanya dan mengikuti apa? Pilihan mereka sendiri. Ini bertentangan dengan ucapan mereka yang mengaku beriman dan berserah diri. Jadi kembali kepada syubhat yang dilontarkan atau mungkin yang disalahfahami oleh umat Nasrani bahwa Trinitas sama dengan Asmaul Husna, ini sebuah kesalahan karena Asmaul Husna sebetulnya berarti sifat-sifat yang penuh keindahan, keagungan yang menerangkan siapa itu Allah. Jadi kalau orang bertanya siapa itu Allah, mengapa kita harus menyembah Allah? Maka kita bacakan Asmaul Husna. Berarti kalau kita ingin mengenal Allah, pelajari, fahami Asmaul Husna, nama-namanya yang penuh keindahan. Nah, untuk memahami Asmaul Husna dengan sempurna, dengan sendirinya kita kembali kepada kitab Allah. Kemudian apa? Kita merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Merenungkan nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada diri kita. Kita akan melihat akan kebenaran Allah dengan asma-asmanya yang begitu indah. Mudah-mudahan hal ini dapat menjelaskan bagi kita perbedaan yang jelas di antara Trinitas dan Asmaul Husna yang difahami, diyakini oleh kaum muslimin. Perhatikan bahwa semua nama-nama Allah dalam Al-Quran merupakan keterangan penjelasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tidak mengalami kebingungan, agar kita tidak meraba-raba dan menempuh pemahaman yang salah, Allah terangkan, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sebagai penutup, sebuah analogi yang sederhana, walaupun tidak mungkin kita dapat membandingkan Allah, mengumpamakan Allah. Walillahil matsalul a'la. Kalau seorang bertanya apa rasanya mangga harum manis? Apa ciri-cirinya? Manis. Manis dengan aroma yang harum, ya. Aroma yang Harum. yang harum dan lain-lainnya. Orang bertanya apa rasa mangga Indramayu? Manis bercampur dengan rasa asam dan aroma khusus dari Indramayu.
Betul tidak? Ya, betul. Ini semua merupakan sifat-sifat ya, yang disebutkan bagi apa? Bagi Indramayu. Begitu juga ketika kita menyebutkan nama Allah dengan nama-nama yang lain merupakan apa? Keterangan dan sifat-sifat yang menjelaskan siapa itu Allah. Bukan merupakan tandingan-tandingan sekutu-sekutu atau dewa-dewa kecil. Allah gunakan kata nama, tidak menggunakan kata sifat untuk tidak apa? Membuat kita memahami arti sifat bagi Allah sama seperti sifat bagi manusia. Mudah-mudahan jelas, gamblang bagi kita semua. Dan saya berharap betul-betul kita dapat bersama-sama baik kaum muslimin yang masih belum memahami kebenaran maupun umat Nasrani yang merupakan saudara kita yang beriman kepada para nabi, para rasul. Mari bersama-sama kita berpegang pada tali Allah, berpegang pada kalimat Allah, berjalan di atas jalannya, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu demi keselamatan kita, tanpa ada kebencian, tanpa ada rasa sinis untuk menyerang atau menyindir mereka-mereka yang berbeda pemahaman dengan kita, tapi dengan penuh kecintaan. Coba renungkan dengan hati yang bersih. Bila apa yang saya sampaikan dari penjelasan mengenai ayat Allah berkenan di hati Anda, jangan ikuti kesombongan. Mari bersama-sama kita menerima kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Husin. Demikian tadi ikhwan akhwat telah kita mendapat penjelasan mengenai perbedaan antara Trinitas dengan Asmaul Husna. Jelas beda ya. Asmaul Husna adalah menjelaskan mengenai siapa Allah. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra dan Anis Mu'ali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.